Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah gunung yang memiliki 3 danau kawah dengan warna yang berbeda-beda, dan warnanya bisa berubah-ubah? Bukan di negeri dongeng, tempat ini nyata adanya di Indonesia, tepatnya di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Inilah Gunung Kelimutu, sebuah tempat sakral yang menyimpan legenda menakjubkan dari suku Lio. Hari ini kita akan menyelami kisah asal-usul Danau Tiga Warna Kelimutu, sebuah cerita yang lebih dari sekadar pemandangan indah, tapi juga tentang cerminan jiwa manusia. Jadi, siapkan diri kalian untuk berpetualang ke dunia mitos Flores yang penuh makna. Jauh di masa lalu, di puncak sebuah gunung yang megah di Flores, hiduplah 3 kelompok yang sangat berbeda. Mereka bukanlah saudara kandung biasa, melainkan simbol dari 3 sifat dasar manusia. Yang pertama adalah Atapolo. Ia digambarkan sebagai sosok tertua yang punya watak keras, pemarah, dan sering sekali berbuat kejahatan. Perbuatannya selalu meresahkan dan membawa kekacauan bagi masyarakat di sekitarnya. Atapolo adalah representasi dari sisi gelap manusia. Mereka yang hidup dengan amarah dan perbuatan buruk. Lalu, ada Atabupu. Ia adalah penyeimbang dari Atapolo. Atabupu adalah sosok yang baik hati, penuh kebijaksanaan, dan selalu berusaha mendamaikan perselisihan. Ketika Atapolo berbuat onar, Atabupulah yang akan datang untuk menasihati dengan sabar, mencoba membawa saudaranya kembali ke jalan yang benar. Atabupu melambangkan gewa-gewa yang sudah matang, para orang tua yang hidupnya dipenuhi dengan kebaikan dan kearifan. Dan yang terakhir, ada kelompok yang disebut muda-mudi. Mereka adalah sepasang kekasih, atau terkadang digambarkan sebagai sekelompok anak muda. Mereka adalah simbol dari masa muda, kepolosan, dan jiwa yang masih suci. Mereka hidup dengan riang di lereng gunung yang dianggap suci, belum terkontaminasi oleh kejahatan atau kerumitan dunia orang dewasa. Kehadiran mereka membawa keceriaan dan harapan. Jadi, kita punya 3 karakter utama: si jahat Atapolo, si bijak Atabupu, dan si suci muda-mudi. Kehidupan mereka di gunung yang sama akan menjadi awal dari sebuah peristiwa besar. Kehidupan di lereng gunung itu tidak selalu damai. Sifat buruk Atapolo yang tak kunjung berubah menjadi sumber masalah utama. Ia terus-menerus mengganggu ketentraman warga, mencuri, dan menciptakan perselisihan. Setiap kali ia berbuat onar, Atabupu pasti datang untuk menasihatinya. Atapolo, hentikan perbuatanmu. Hidup ini seharusnya diisi dengan kebaikan, bukan kebencian. Begitu mungkin nasihat Atabupu. Tapi, nasihat itu bagai angin lalu. Atapolo tidak pernah mau mendengarkan. Ia merasa dirinya paling kuat dan bisa melakukan apa saja yang ia mau. Konflik di antara mereka semakin memanas. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi, membuat suasana gunung yang seharusnya tenang menjadi penuh ketegangan. Perbedaan watak yang begitu ekstrem antara Atapolo dan Atabupu menciptakan jurang yang dalam di antara mereka. Di sisi lain, muda-mudi yang polos hanya bisa melihat perselisihan itu dengan ketakutan dan kebingungan. Mereka tidak mengerti mengapa ada orang yang bisa begitu jahat seperti Atapolo. Kekacauan ini akhirnya sampai ke telinga kekuatan yang lebih tinggi. Suatu hari, sesosok roh gaib yang dipercaya sebagai arwah leluhur pelindung tanah itu menampakkan dirinya. Roh gaib ini merasa sangat prihatin melihat keturunannya hidup dalam perseteruan yang tak berkesudahan. Ia tahu, jika dibiarkan, perselisihan ini akan menghancurkan keharmonisan yang seharusnya dijaga. Roh gaib itu pun memutuskan untuk turun tangan. Ia tidak akan menggunakan kekerasan, melainkan sebuah keadilan abadi. Roh itu berencana untuk memberikan setiap jiwa tempat yang sesuai dengan perbuatannya selama hidup
di dunia. Ini adalah momen penting yang akan mengubah wajah gunung itu untuk selamanya. Roh gaib itu kemudian memanggil ketiga kelompok Atapolo, Atabupo, dan muda-mudi untuk berkumpul di puncak tertinggi gunung. Dengan suara yang agung dan penuh wibawa, roh gaib itu berkata, "Aku telah melihat perselisihan di antara kalian. Kalian harus tahu, setiap perbuatan, baik ataupun buruk, akan memiliki tempatnya sendiri. Tidak ada yang akan tercampur. Hari ini, aku akan menciptakan tempat abadi untuk jiwa-jiwa kalian, sebagai cerminan dari jalan hidup yang kalian pilih." Setelah berkata demikian, dengan kekuatan magisnya, roh gaib itu mengguncang puncak gunung. Tanah bergetar hebat dan 3 lubang kawah raksasa pun terbentuk. Setiap kawah dimaksudkan untuk menjadi wadah bagi setiap jenis jiwa. Roh gaib kemudian menunjuk kawah pertama. Kawah ini untukmu Atapolo dan untuk semua jiwa yang hidup dalam kejahatan sepertimu. Seketika, kawah itu terisi air yang warnanya merah pekat seperti darah, melambangkan kemarahan dan perbuatan dosa. Kawah ini kemudian dikenal sebagai Tiwu Atapolo, danau bagi jiwa-jiwa orang jahat. Selanjutnya, roh gaib menunjuk kawah kedua, dan kawah ini untukmu Atabupu, tempat bagi jiwa-jiwa orang tua yang bijaksana dan hidup dalam kebaikan. Tak lama, kawah kedua pun terisi air yang berwarna biru jernih dan menenangkan. Warna biru ini melambangkan ketenangan, kedamaian, dan kebijaksanaan. Kawah ini diberi nama Tiwu Atabupu, danau bagi jiwa-jiwa orang baik dan arif. Terakhir, roh gaib memandang muda-mudi yang berdiri dengan polos. Untuk kalian, jiwa-jiwa muda yang masih suci dan meninggal sebelum mengenal dosa, inilah tempat kalian. Kawah ketiga pun terisi air yang berwarna hijau muda atau terkadang putih, melambangkan kesucian dan kepolosan masa muda. Danau ini dinamai Tiwu Kofainua Muri, yang berarti danau bagi gewa-gewa anak muda, dan Genbikicu. 3 kelompok jiwa itu pun dipisahkan, masing-masing menempati danau yang sesuai dengan sifat dan perbuatan mereka. Sejak saat itu, ketiga kawah tersebut terisi penuh oleh air hujan dan menjadi danau-danau kawah yang kita kenal sekarang. Tempat ini kemudian dinamai Gunung Kelimutu. Dalam bahasa Liu, Keli berarti gunung dan Mutu berarti mendidih. Nama yang sangat pas, mengingat gunung ini adalah gunung berapi dan kawe-kawanya seolah mendidih dengan energi spiritual. Namun, keajaiban Kelimutu tidak berhenti di situ. Yang paling misterius adalah warna air di ketiga danau ini tidak pernah tetap. Terkadang, Tiwu Atapolo yang biasanya merah bisa berubah menjadi coklat tua atau bahkan hitam. Tiwu Atabupu yang biru bisa menjadi hijau toska. Dan Tiwu Kofainua Muri yang hijau muda bisa berubah menjadi putih susu. Menurut kepercayaan suku Liu, perubahan warna ini bukanlah fenomena alam biasa. Mereka percaya bahwa warna danau berubah-ubah karena gejolak jiwa-jiwa yang ada di dalamnya. Jika para roh sedang marah atau gelisah, warna air danau akan berubah menjadi lebih gelap. Sebaliknya, jika mereka sedang tenang, warnanya akan menjadi lebih cerah. Perubahan warna ini juga dianggap sebagai pertanda atau ramalan akan terjadinya suatu peristiwa di dunia. Kelimutu pun menjadi tempat yang sangat sakral bagi suku Liu. Setiap tahun, mereka mengadakan upacara adat yang disebut Patikadu Bapu Ataloki di dekat danau. Upacara ini bertujuan untuk memberikan persembahan makanan kepada arwah para leluhur yang bersemayam di danau-danau tersebut. Mereka percaya, dengan menghormati para leluhur, mereka akan mendapatkan berkah, kesuburan tanah,
dan kehidupan yang sejahtera. Lalu, apa pesan yang bisa kita ambil dari legenda yang luar biasa ini? Kisah Danau Tiga Warna Kelimutu adalah sebuah pengingat yang indah tentang konsep karma. Cerita ini mengajarkan kita bahwa setiap pilihan dan perbuatan yang kita lakukan di dunia ini memiliki konsekuensi. Tidak ada satupun perbuatan yang akan sia-sia atau terlupakan. Jiwa Atapolo yang jahat mendapat tempatnya di danau yang merah bergejolak. Jiwa Ata Bupu yang bijak mendapat tempat di danau yang biru tenang. Dan jiwa mude-mude yang suci mendapat tempat di danau yang hijau jernih. Legenda ini seolah ingin memberitahu kita bahwa pada akhirnya semua jiwa akan dipisahkan berdasarkan perbuatannya. Ini adalah pesan universal tentang pentingnya hidup rukun, berbuat baik, dan menjaga kesucian hati. Tiga danau ini adalah cerminan dari tiga jalan hidup. Jalan kejahatan, jalan kebijaksanaan, dan jalan kepolosan. Kita semua diberi pilihan. Jalan mana yang akan kita tempuh selama hidup di dunia? Jadi, ketika suatu saat kalian berkesempatan mengunjungi Danau Kelimutu yang magis, ingatlah legenda ini. Pandanglah ketiga warna danau itu dan renungkan. Danau-danau itu bukan hanya sekadar keajaiban geologis, tapi juga sebuah perpustakaan spiritual yang menyimpan kearifan kuno dari suku Liu. Sebuah pengingat abadi bahwa hidup ini adalah tentang pilihan, dan setiap pilihan akan menentukan warna jiwa kita di keabadian. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kita menelusuri legenda Danau Kelimutu. Semoga cerita ini tidak hanya menambah wawasan, tapi juga menginspirasi kita untuk selalu memilih jalan kebaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi kisah-kisah menakjubkan lainnya dari seluruh penjuru dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.